Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang memproduksi dokumen kantor. Baik, yuk, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya ingin Anda membuat surat keluhan kepada supplier atas instalasi faktor gantung otomatis di ruang rapat yang tidak sesuai dengan pesanan. Oh, terkait dengan instalasi. Baik. Baik, akan saya buatkan surat keluhan terkait dengan hal tersebut, Pak. Mungkin ada lagi, Pak? Dan buatkan surat pemesanan pencetakan brosur untuk materi pameran perusahaan. Oh, baik. Ada lagi yang perlu saya tulis, Pak? Ya, tolong cek email dari penyelenggara pameran apakah sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, maka langsung balas email tersebut. Oke. Dan silakan cari informasi dari perusahaan benang yang ada di Eropa agar kita mendapatkan benang berkualitas, serta jangan lupa hasil ringkasan informasi tersebut serahkan ke saya. Oke, baik, Pak. Sudah saya catat semuanya, Pak, terkait dengan perintah yang Bapak berikan. Mungkin ada lagi yang perlu saya kerjakan? Cukup itu saja. Baik, Pak, akan segera saya kerjakan. Saya tunggu Semua hasilnya. tugas yang Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Mau dulu dulu, Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Setelah mendapat instruksi dari pimpinan terkait dengan keluhan instalasi proyek, maka selanjutnya membuat surat keluhan yang ditujukan kepada supplier yaitu PT Komputer Indonesia yang berada di Surabaya. Kita membuat surat keluhan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, terutama di bagian ruang rapat karena instalasi proyek ini akan ditaruh pada ruang rapat. Keluhan-keluhan tersebut kita cantumkan sesuai yang ada, cantumkan semuanya yang pada surat keluhan. Kemudian rekomendasi tindakan yang ingin kita sampaikan, kita cantumkan di sini. Jika sudah selesai, maka selanjutnya kita cetak surat keluhan, pilih menu file, kemudian pilih print. Pastikan sebelum dicetak sudah rapi, kemudian baru dicetak, klik print. Selanjutnya adalah membuat pesanan pencetakan brosur. Kita membuat surat kepada PT Ijen Advertising yang dekat dengan perusahaan dengan ketentuan yang sudah kita tentukan. Jumlahnya ada 500 lembar, ukurannya A5, berwarna pada kertas glossy dan ada dua sisi ya, bolak-balik ya. Untuk desainnya dilampirkan di bawah ya. Jadi surat ini kita buat untuk dikirimkan kepada PT Ijen kepada Ijen Advertising selaku bagian yang akan mencetak surat pesanan kita. Desainnya kita lampirkan di belakangnya ya. Ini lampiran untuk desain yang ingin kita cetak nanti. Nah, surat kita cetak ya, nanti untuk dikirimkan ke perusahaan, kita pilih print, kemudian pastikan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sudah rapi, kertas sudah oke, printer, kemudian kita print. Nah, untuk membuatnya kita membuat di ini ya, di apa namanya, di Canva. Kita membuat di Canva dengan model yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian setelah kita buat, ini hasilnya. Jika sudah selesai, baru kita bagikan, kita set, bisa kita simpan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa menggunakan PNG, JPG, ataupun PDF, ataupun PDF cetak yang lebih berkualitas tinggi. Nanti akan kita kirimkan filenya asli ini ke pencetak. Di samping kita mengirim dalam bentuk surat.
Karena kalau dalam bentuk surat ini nanti takutnya hasilnya kurang berkualitas jika hanya dalam bentuk eh, print out ya. Jadi kita juga akan mengirim file sebagai lanjutannya. Baik, kita akan mengecek email sesuai dengan instruksi pimpinan ya. Kita akan mengecek email perusahaan. Kita buka dulu browsernya milik perusahaan. Kita buka dulu. Oke, ini email perusahaan. Kita pilih Gmail ya untuk membuka email perusahaan. Kita akan mengecek surat yang masuk. Ya, ini tadi ada surat yang masuk ya. Kita buka ya, ini kita buka. Nah, ini ada surat surat yang masuk kita baca, kita telaah. Nah, alangkah baiknya surat ini kita unduh ya atau kita copy ya. Kita copy ke dalam Microsoft Word untuk eh, sebagai bukti. Kita buka Microsoft Word-nya. Oke, kita buka di sini ya. Oke, nanti ini kita atur ya biar rapi. Nah, dari surat ini ya, kadang surat ada yang menggunakan attachment. Kalau menggunakan attachment, berarti di bawah ini ada lampiran. Ketika nanti kita tinggal mendownload saja surat dalam bentuk filenya itu akan lebih memudahkan. Nah, surat yang kita baca, kita telaah ya. Kita telaah, kemudian setelah kita telaah, kita pahami isi maksud dari surat tersebut, kemudian baru kita akan membalas surat tersebut. Nah, baik. Ini adalah proses kita dalam mengecek email yang masuk ke perusahaan kita. Nah, setelah kita menelaah email yang masuk ya, kita sampaikan ke pimpinan terkait dengan isi daripada email tersebut. Kemudian setelah pimpinan berikan disposisi dan menyuruh menginstruksikan sekretaris untuk membalas, maka selanjutnya kita balas surat, kita buat suratnya balasan sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Setelah suratnya sudah kita buat, kemudian kita balas lewat email ya. Kita langsung kita klik reply gitu ya. Dan maka di sini ya kita klik, maka nanti muncul di sini. Kemudian kita kasih kata pengantar untuk balasan emailnya. Kemudian selanjutnya kita attachment file resminya sebagai penanda bahwa ini adalah sudah resmi ya. Kita sisipkan filenya. Kita tunggu. Nah, sudah warna berubah menjadi biru, artinya sudah bisa dikirim. Selanjutnya kita kirim dengan klik tombol send, maka surat sudah terkirim ke perusahaan yang kita tuju. Ini lampirannya, ya. Oke, ini tadi proses pengiriman atau mengirim surat balasan. Tugas selanjutnya adalah kita mengakses homepage ya, atau website dari perusahaan rekanan. Kita mencari informasi dari perusahaan rekanan, mulai dari perusahaan itu sendiri ya, profil perusahaan. Kita baca-baca di sini ya. Jadi kita mencari informasi seperti apa perusahaan itu, terus berapa kapasitas produksinya ya. Kita baca-baca informasi dari perusahaan itu, kemudian eh, ini terkait dengan perusahaannya, Mas Ian. Kita mencari informasi yang akurat
agar data yang diperoleh itu adalah data-data yang benar dan juga akurat dapat dipertanggungjawabkan. Kita terus menelusuri ya terkait dengan perusahaannya. Kemudian kita lihat ke bagian lain ya. Oke, kita lihat bagian lain. Mungkin kita akan melihat, kita akan menjelajah lebih jauh ya. Ini terkait dengan perusahaannya, kita cari informasi ya. Ini produk-produknya ya, produk dari perusahaan Barupa ya. Ini ada video jika kita How many stories can be told with a red? lanjut. How many stories can be told with a? Kita tutup aja. Kita coba ke collection aja deh. Nah, maaf. Internetnya agak sedikit lambat ya. Ini koleksinya. Oke. Jadi ya ini kita menelusuri data, kita cari-cari ya eh, data yang mana data ini bisa menjadi sebuah eh, keputusan yang benar bagi perusahaan terkait dengan kerjasama yang akan dilanjutkan nanti. Ya, oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana kita mencari informasi. Nanti informasinya akan kita laporkan dalam bentuk file. Setelah kita mengakses homepage dari perusahaan rekanan berskala nasional, berskala internasional, kita jabarkan apa yang kita peroleh informasi tersebut ya ke dalam sebuah laporan ya. Dan juga di sini kita tampilkan halaman-halaman yang penting dari perusahaan itu. Ini ada halaman utama, kemudian halaman profil perusahaan, halaman terkait dengan produk-produk dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga halaman terkait dengan kelebihan produk yang ada pada perusahaan itu. Kita tampilkan di sini. Kemudian yang terakhir di sini adalah halaman terkait dengan alamat atau informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian jika sudah, maka nanti kita cetak dengan pilih print. Setelah itu kita cetak. Oke, selanjutnya kita membuat ringkasan ya, ringkasan tentang perusahaan rekanan ya. Ini kita buat ringkasan di sini ya, kita buat ringkasannya dalam bahasa Inggris ya. Kita buat di sini. Di samping kita buat ringkasan, kita juga mengunduh eh, dokumen atau informasi yang dianggap penting ya. Jadi kita klik download, ketika kita klik download, kita akan masuk ke sini. Ini adalah salah satu bagian informasi dari perusahaan internasional, yang mana informasi ini juga akan sangat membantu perusahaan kita dalam menganalisis perusahaan, bagaimana perkembangannya, kelayakannya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bahan laporan kita kepada
pimpinan. Ini datanya banyak sekali sampai 43 halaman ya. Ini harus dipelajari secara seksama dari perusahaan Barupa. Ini adalah pencapaian perusahaan Barupa di tahun 2023. Ini nanti akan kita laporkan kepada pimpinan. Selanjutnya adalah membuat laporan ya. Laporan terkait dengan hasil penelusuran ya, informasi dari perusahaan. Ini laporan ya, ringkasan. Perusahaan dengan penelusuran perusahaan Barupa ya. Jadi kita sampaikan ini nanti akan menjadi laporan kita kepada pimpinan ya. Jadi ini akan kita laporkan kepada pimpinan. Kalau sudah kemudian kita print ya. Pastikan harus sudah rapi, kertas oke, tinggal kita cetak, selesai. Selamat pagi Mas. Pagi, silakan duduk. Ya baik, terima kasih. Kemarin saya sudah melakukan penelusuran terkait dengan perusahaan Barupa yang ada di Eropa. Ini terkait dengan hasil penelusurannya, Mas. Oke. Bagus sekali. Saya ingin mendengar laporan lengkapnya. Oke, baik Pak. Perusahaan Barupa itu yang ada di Eropa itu mereka memproduksi sebuah benang wol yang berkualitas, Pak. Jadi benangnya sangat bagus sekali. Kemungkinan nanti bisa menjadi bagian dari perusahaan kita untuk meningkatkan produksi atau kualitas suatu produk kita, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Itu terdengar menjanjikan. Apa saja kelebihan dari benang wol yang mereka produksi? Kalau kelebihannya itu dari benang wol dari Barupa itu benangnya itu halus, Pak. Benangnya itu terus halus dan juga kuat, sehingga cocok untuk produksi kita. Sangat cocok sekali, terutama untuk produk-produk premium gitu. Jadi itu kelebihannya. Dan juga yang salah satunya itu kalau dari Barupa itu sudah ada sertifikat. Ya, sudah ada sertifikat dari perusahaannya sehingga untuk kualitasnya itu bisa dijamin, gitu Pak. Lalu bagaimana dengan harga dan ketersediaan mereka? Apakah kita bisa mendapatkan pasokan yang cukup? Terkait dengan harga, memang harganya cukup mahal Pak ya. Maksudnya itu beda dengan harga yang lainnya, memang ada selisih dari Barupa itu. Namun kalau kita bandingkan dari kualitasnya itu harganya masih tidak terlalu mahal ya, karena kualitasnya yang sangat bagus sekali itu Pak. Baik. Mereka juga memiliki kapasitas produksi yang cukup besar sehingga ketika kita meminta bahan baku dari mereka dengan kapasitas yang besar, mereka siap gitu Pak. Baik, itu bisa kita pertimbangkan. Apakah ada informasi tambahan yang perlu saya ketahui? Iya Pak, saya sudah mengunduh dan menyusun laporannya, sudah saya taruh di situ, nanti bisa Bapak pelajari lebih lanjut. Kemudian terkait dengan profil perusahaan dan sertifikat lainnya nanti akan saya lengkapi lagi ya, jika memang itu diperlukan. Terima kasih. Nanti kirimkan laporan tersebut ke email saya. Dan juga siapkan presentasi singkat untuk rapat manajemen dan siswa. Oke, tentu Pak. Nanti akan segera saya sisipkan presentasi singkat untuk nanti sore. Pastikan untuk menyoroti kelebihan utama dari benang wol baru, bagaimana hal itu bisa meningkatkan kualitas produk kita. Dan juga tambahkan analisis biaya yang menunjukkan perbandingan dengan pemasok saat ini. Oke, baik. Nanti saya pastikan terkait dengan hal tersebut akan saya
cantumkan di poin-poin presentasi. Terima kasih, saya menghargai kerja kerasmu. Semoga ini bisa menjadi langkah positif bagi perusahaan kita. Oke, baik. Terima kasih juga. Semoga perusahaan kita bisa tambah maju, Pak. Ya. Baik, Pak. Mohon undur diri, Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Good afternoon. This is Yusuf from Yusuf Texas Idaman Corporates. May I speak with someone in your sales department? Good afternoon, Mr. Yusuf. This is Rini from the sales department. How may I help you? We are looking to decorate our meeting rooms and are interested in your wallpaper products. Could you please send us your letter catalog? Certainly, we have a wide range of wallpaper that will be prepared for meeting rooms. Would you prefer a digital catalog or would you like a physical copy sent to your office? A digital catalog will be great for now. Could you also include information on any new arrival or special collection? Of course. I will include all the latest product and special collection in digital catalog. Could I have your email address to send the catalog to? Sure. It's yusufsuccess@gmail.com. Okay, thank you. I will send the digital catalog to your email right away. Is there anything I can help you to help? That's all for now. Thank you for your prompt assistance. Okay, you're welcome. If you have any further question or need additional information, please feel free to contact us. Will do. Thanks again. Okay, thank you. Oke, kita akan membuat data ini. Dimulai dari awal ya. Kita akan membuka Microsoft Access ya. Kita klik aja di sini. Kita klik Access. Ketika kita akan kita buat pilih yang blank ya untuk data baru. Kita simpan terlebih dahulu sesuai dengan tempat yang kita inginkan, apa nama yang diinginkan ya, misalnya data peserta pameran. Untuk tempatnya kita sesuaikan sesuai dengan lokasi yang kita inginkan, misalnya di sini ya data peserta pameran Singapura. Oke, pilih create. Kemudian kita akan membuat tabel ya. Kita misalnya tabel peserta pameran. Oke. Kemudian ini diisi nomor. Ini auto number. Kemudian nama perusahaan. Kemudian alamat. Kemudian setelah alamat misalnya email yang bisa dihubungi nanti. Oke. Kemudian kalau sudah, kemudian kita akan buat form ya. Kita pakai form wizard aja. Yes. Kita masukkan nama nomornya karena sudah auto ya. Kolumnar modelnya saya pilih kolumnar ya. Monggo terserah kalau yang lain. Kemudian selesai. Oke, misalnya kita edit terlebih dahulu ya. Ini untuk judulnya peserta pameran, misalnya tak buat huruf besar semua ya. Peserta pameran kita kemudian kita kasih apalah warna ya. Warna misalnya warnanya ya, inilah. Kemudian kita tambah menu ya tentunya. Kita pilih menu.
Misalnya ini kita kasih add record, namanya tambah tambah data, tambah gitu ya. Udah tambah itu tahu tambah data. Oke, biarin kamu nggak besar ya. Tambah lagi kemudian save ya, biar bisa kesimpan. Klik simpan. Next, finish. Kemudian kurang ya. Buat lagi misalnya di sini. Misalnya kita pilih close, tutup ya. Tutuplah biar bisa ditutup ya. Tutup. Next, finish. Selesai ya. Kita pilih ke form view. Oke, di sini kita akan input data. Kita input data satu-satu ya. Kalau sudah diinput, disimpan. Nah, kalau sudah disimpan nanti nambah lagi, tinggal klik tambah, gitu ya. Nah, ini data akan langsung otomatis terisi di form ini. Ini adalah datanya. Kemudian setelah data selesai, maksudnya data sudah terinput, kita bisa cetak di report wizard ya. Kita report wizard, dimasukkan semua aja ya. Kemudian sudah next, tinggal gini aja. Pilihnya saya pilih yang model ini ya. Kemudian finish, selesai. Nah, ini hasilnya, hasil report. Nah, ini yang akan kita laporkan ke pimpinan. Kalau sudah kita cetak, kita print. Baik, tuh, terima kasih. Tinggal klik print. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Ya, baik. Makasih, Pak. Di sini saya akan menyampaikan laporan pameran yang ada di Singapura kemarin. Ini laporannya saya berikan dahulu, Pak ya. Bisa dipelajari. Kalau ada sesuatu nanti saya catat yang kami sampaikan. Bagus sekali. Apakah ada proyek kerjasama yang berhasil kita dapatkan? Iya Pak, ada. Kemarin itu kita ada proyek, ada 3 perusahaan yang sudah sepakat ya dengan kita terkait dengan rencana tindak lanjut untuk kerjasama dari hasil pameran kemarin. Luar biasa. Apakah ada kesempatan yang ditandatangani? Untuk yang ditandatangani belum ada Pak, untuk tanda tangan secara resmi. Jadi kemarin masih kesepakatan awal saja Pak, sehingga kita nanti akan mengirim draft proposal untuk mereka dalam minggu-minggu ini. Bagus. Pastikan kita menindaklanjuti dengan mereka tepat waktu. Apa lagi yang perlu kita perhatikan dari hasil pameran ini? Selain proyek kerjasama itu ada beberapa hal yang positif Pak. Tentang produk terbaru kita itu kemarin beberapa pengunjung itu mengajukan beberapa pertanyaan ya mengenai fitur-fitur dan kemungkinan nanti dapat diintegrasikan dengan fitur yang kita miliki gitu. Ini berita baik. Kita harus memastikan tim pemasaran dan teknisi siap untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dan memberikan dukungan yang diperlukan. Oh ya, kebetulan juga kita sudah koordinasi dengan tim pemasaran. Jadi apa saja yang akan dilakukan, kemungkinan nanti sudah dirancang strateginya oleh tim pemasaran gitu Pak. Baik, terima kasih atas laporannya. Kerja bagus. Kita harus terus menjaga momentum ini dan memastikan semua peluang yang ada bisa kita ambil. Iya Pak. Semua yang telah Bapak sampaikan akan segera kami tindak lanjuti. Pastikan saja semua proposal yang masuk ditangani dengan cepat dan efektif.
Terima kasih atas laporannya. Oke, baik. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Saya permisi undur diri, Iya, Pak, ya. silakan. Mari, Pak. Iya. Oke.